Saya Deddy Corbuzier dan biasanya dalam hidup saya selalu mempertanyakan tentang kehidupan orang lain. Hanya saja pada malam hari ini saya ditanya-tanya walaupun saya tidak suka. Masalahnya yang bertanya adalah 5 orang wanita yang cantik-cantik sekali. Nah, bagus, track down lagi, bagus. Bagus. Karena saya ada di acara yang namanya adalah Saatnya Perempuan Bicara. Jadi pertanyaan, apa yang mau Anda bicarakan? Oke, jadi begini Mas Dad. Oke, tapi nggak sekarang ya? Enggak ya. Jadi, apa kabar semuanya? Nama acaranya adalah Saatnya Perempuan Bicara. Banyak sekali wanita-wanita yang sekarang berani bicara. Ya memang ada yang juga mematikan mic selain hanya bicara. Tapi kebanyakan wanita memang sekarang sudah berani mengungkapkan perasaannya. Biasanya dimulai dengan kata-kata, sebenarnya gue gak mau ngomongin ini sih. Habis itu tidak berhenti bicara. Tapi saya yakin bahwa hari ini mereka tidak akan bergosip ria, tapi karena saya lagi ada gosip distancing sebenarnya. Karena belakangan banyak gosip yang tidak pengen saya dengerin. Tapi saya yakin mereka berlima adalah wanita-wanita yang berbeda. Jadi kita undang aja ini adalah langsung Nadia Mulya, Olga Lydia, Balkis Manisang, Lolita Agustin. Oke, 4 saja cukup. Terima kasih. Itu loh, Mas Deddy. Anda datang juga. Itu Deddy. Ada Sahila Hisham. Dibajak lo langsung nih. Ini pertama kalinya loh kita dipanggil dari situ. Iya, Kita panggil narasumber dari situ. Iya. Pertama Saya kali. juga pertama Now we kalinya know how it dikerubutin feels. sama 5 Wow. Tapi ini Mas Makasih ya. Deddy. Jangan cuma opening doang dong. mulai. Kita mau ngobrol. Jadi duduk nih. Iya, duduk. Mas Deddy ini apa maksudnya? Mas Deddy mau mengkudeta acara kita. Iya. Saya tidak pernah mengkudeta acara orang, biasanya acara saya dikudeta orang. Ya kan kita takut ya minggu depan tiba-tiba jadi saatnya Deddy bicara gitu. Kan udah banyak programnya. Oh bagus sekali, siapa tahu Anda kepikiran tentang membuat acara saatnya? Deddy bicara. Mumpung Pak Karni Ilyas memundurkan diri. Kita tuh harus mengambil kesempatan. Aduh. So how are you? I'm good, saya baik-baik aja, di pandemi juga baik-baik aja, tidak merasakan pandemi terlalu gimana gitu juga, jadi I'm good. Social distancing pasti. Gossip distancing adalah istilah baru ini ya kayaknya ya. Bagus sih. Bagus kan? Bagus. Ya tapi kita kenalin lagi dong. Sebenarnya Mas Deddy itu nama lengkapnya siapa sih Mas Deddy? Iya. Nama lengkap saya? Yes. Nama lengkap saya dulu adalah Diodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo. Hah, jauh banget. Ini artinya Saya juga bingung kenapa saya bisa hafal. Artinya Gemah Ripah Lojinawi ya? Artinya apa Mas Deddy? Gak ada artinya, itu nama, kan saya mualaf. Ya. Jadi dulu tuh ada nama permandian. Diodatus itu Betul, permandian. nama permandian. Terus ada Andreas. nama penguatan. Oh, penguatan juga Betul, udah? ada Oh, nama oke. penguatan. Jadi nama lengkapnya dari dulu adalah itu. Oke, Corbuzier terinspirasi dari Corbuzier itu nama arsitek. Arsitek di Prancis yang bangun gereja Notre Dame. Gereja ini dibangun sama Le Corbusier. Jadi itu nama panggung gua. Pada saat itu semua magicians itu ketika mereka perform mereka pakai nama panggung. Ya. Oke. Kayak David Copperfield nama aslinya David Cotkin. Copperfield itu nama martir. Tapi kita bisa melihat ke belakang Yes. nih ya. Ini pasti Mas Deddy seberapa sering sih disuguhi foto-foto masa lalu gitu Aduh, dan banyak banget foto-foto kayak begini. karena dulu tuh memang ikonik banget loh kan pasti ketika memilih stage name kan ya itu memilih juga penampilannya seperti apa dan pasti waktu itu apa yang terlintas di benaknya Wah, untuk menggunakan maskara, eyeshadow Simple. ini. Saya bahkan nggak tahu itu namanya maskara eyeshadow dan sebagainya. Jadi dulu itu saya pertama kali muncul di TV itu umurnya 20-an. Ya. Ya. 20-an, tahun 97-an lah gitu. Nah di usia segitu, being magicians itu tampang saya masih culun banget gitu. Kayak boy band lah gitu. Nah, nggak pantas anak muda umur segitu terus on the TV terus mainnya pada saat itu kan main reading, baca pikiran dan sebagainya, nggak punya karakter. Jadi akhirnya dibikinlah karakter seperti itu. Aslinya dari Kaisar Ming. Oh, memang sengaja ke situ. True, karena Kaisar Ming kan dia punya karakter Flash Gordon, kalau dulu pernah nonton dia punya karakter bisa main reading, bisa kontrol pikiran dan sebagainya. So I take that as my character di sulap pada saat itu.
Terus as a mentalist. belajar make up dong. Yes, karena awalnya masuk TV terus saya pengen makeup seperti ini, dan ada makeup artisnya, make upin, lama-lama kayaknya gampang gitu kan, lama-lama gue makeup sendiri. Oh wow. Iya, saya bisa make upin orang. Mas Ded, aku Wow. Tapi jadinya kayak gitu semua. Menurut Mas Dedi, apa yang membuat Mas Dedi perjalanan karirnya begitu cepat? As simple as this, I do things that other people don't do. Jadi contohnya pada saat itu saya adalah tukang sulap, dah gitu aja lah ya, kata-kata kasarnya tukang sulap. Saat itu pesulap di Indonesia itu mainnya adalah yang kita sebut dengan classic magic. What is classic magic? Classic magic is ngeluarin bunga, burung, seperti itu. Some of them ada yang main ilusi like Catwoman in Half, Flying. Nah, ada satu aliran sulap yang tidak mungkin saya bisa mengatakan orang Indonesia tidak paham dan tidak ada yang mainkan. Which is mentalism. Nah, mentalism, kita sebutnya mentalist, is an art of magic who don't fool your eyes but fool your mind. Nah, saya karena pada saat itu saya nggak punya duit juga untuk beli alat-alat sulap, so I decide myself untuk lakuin yang belum dilakukan orang lain. Saya bisa bilang Anda pionir, tapi Anda lepaskan itu, you let go of that. Bahwa dulu pernah dibayar 50.000 sekali perform, bener ya? Ya pernah, di bawah itu ya pernah. Saya bukan lahir dari keluarga yang kaya raya, saya lahir dari keluarga yang menengah, hampir ke bawah gitu. Jadi ayah saya dulu ke Jakarta nyupir mikrolet, ibu saya tukang jahit, terus sampai ayah saya kerja di kantor. Jadi we need to struggle ourselves untuk nyari uang gitu. Kuliah pun harus pakai uang sendiri pada saat itu. Pakai uang sendiri. Iya. Kerja apa waktu itu? Doing magic show. Doing magic show, bayar uang kuliah udah. Wow. Jadi saya akhirnya menjadi pesulap table hopping. Datang ke meja terus, hi how are you gitu kan. Biasanya saya main dulu sedikit. Nanti kalau misalnya you want me to entertain, saya datang lagi ke meja gitu. Dan I'll do di hampir semua hotel bintang 5 di Indonesia, di Jakarta. Jakarta. Hampir pada saat itu. Nah, uang itu buat uang kuliah. Nah, sebelum saya kerja di hotel, saya main di dunia fantasi. Umur berapa itu? Belasan. Waktu itu kan nggak ada YouTube, nggak ada sosial media gitu. Mas Ded waktu itu belajarnya lewat mana? Dari buku fotokopian. Jadi ada magician misalnya yang senior, terus kita belajar sama dia, terus dikasih satu buku fotokopian, and then we need to learn it. Gitu, ya dari situ aja. Struggle di hotel ke hotel, table ke table gitu ya. Terus kemudian Mas Dedi akhirnya sampai jadi pionir, jadi mentalis gitu ya. Dapat awards juga, Merlin Awards, right? Yes, I have. Merlin Awards itu artinya apa tuh? Jadi dia kayak seperti penghargaan tertinggi di dunia seni sulap, di seni sulap, and saya menang 2 kali tuh berturut-turut. 2011 menang, 2012 menang World Best Mentalist. Wow. Dan banyak karya-karya saya yang akhirnya di luar negeri. Kalau sekarang you Google my name, terus magic di luar tuh banyak sekali. Bahkan saya nyiptain buku prinsip yang dipakai sama most magician di dunia sampai saat ini. After I win that award 2 kali, terus saya dapat penghargaan dari SAM. SAM itu Society American Magicians. Saya adalah satu-satunya orang Asia yang punya penghargaan tersebut. And after that I quit. Setelah itu quit. Yes. justru you Kenapa itu quit kan? pas di top justru ya. Komplikasi kejadiannya bersama-sama. Jadi saya receive 3 awards, ada 3 penghargaan dunia yang saya dapetin. Sam. 2 Merlin, 1 Sam. Itu Sam itu mereka tidak pernah ngasih pesulap di luar Amerika. Jadi saya dapat kontrak di Vegas. Dapat kontrak di Vegas, and I have to leave di Indonesia untuk pergi ke Vegas. Betul. And by that time I got divorced. Nah, karena anaknya Askanya itu lebih nempel ke saya pada saat itu harus mikir, apakah saya ke Vegas yang 1 hari 4 kali show, Oh wow, bayarannya luar biasa. dan anak saya di sana, is it good for him or not? Gitu. Jadi pada saat itu dilema. Jadi kalau saya keluar kota atau keluar negeri show, Aska tuh selalu bilang, I want to go with you, I want to go with you. Sayanya kan bilang, enggak, papa kerja. Terus dia bilang, yeah but I'm afraid plane-nya crash, kata dia gitu. Dia takut pesawatnya jatuh, kata dia. Logika saya ngomong gini, wait, you're wrong. Kalau pesawatnya jatuh, harusnya kamu di rumah, supaya nggak jatuh. Terus Askanya bilang sama saya, no, because if the plane crash, I want to be there with you. Oh wow. Nah, pada saat itu, saya dilema besar banget tuh. Dilema besar banget. Either I continue the whole things, including go to Vegas, including achieving my dreams,
atau helping these little kids to build his character lah. Karena pada saat itu gue memang yang nemenin dia pada saat itu. So Aska usia berapa waktu itu ya? Sampai punya pemikiran 7 years, 7 tahun. Yeah. Oke. this is 7 years ago. Ya. Terus pada saat itu akhirnya malam-malam Askanya udah tidur gitu. Itu Twitter sama Instagram udah ada kan kalau nggak salah waktu itu kan, udah ada. Terus saya mikir wah ini nggak akan pernah selesai gitu. And then gue gila aja gitu. Terus saya taruh foto saya lagi megang award atau lagi apa. Terus saya bilang I quit. So that's the Just like reason I that. quit. Just like that. Just like that. Nah pada saat saya quit, banyak peralatan-peralatan saya, termasuk jas, termasuk apa yang buat show itu, saya hancur-hancurin. Oh wow. Saya hancur-hancurin. Jadi tim saya banyak yang nangis ketika itu saya hancur-hancurin. Kenapa? Karena kalau we don't destroy that, Akan go back lagi. yes, you ada urge untuk, So you burned the bridge. yes, so I burn the bridge. Tapi I don't regret it. I don't regret it. Tiba-tiba Aska tahun lalu ngomong ke saya, Pak, bisa nggak ngilangin koin? Ngilangin koin. Saya bilang, ya of course I can. Can you show me? Saya hilangin. Oh you do that. Gitu. Nah ini anak nggak mau belajar sulap gitu. Tiba-tiba ini anak teach me, belajarlah dia, belajar sama saya. Tiba-tiba suka sama sulap. Tiba-tiba suka. Nah itulah saatnya saya marah. Apa? Kamu dari dulu barang udah nggak ada semua, saya bilang. Karena mau belajar. Jadi sekarang I'm collecting magic props and books again. Lagi. For him. Gitu. Tapi ya nggak Tapi apa-apa. Aska nggak pernah nanya, Papa nyesel nggak berhenti gara-gara aku gitu? Oh, saya pernah ngomong begini, karena saya sama dia tuh deket banget kayak teman. Jadi dia tuh pernah beli dari Amerika mainan sulap. Mahal, harganya mahal. $700-800 gitu lah. Beli. Terus saya bilang, ini mainan baru kan, keluarnya baru berapa bulan yang lalu. Ya. Coba baca instruksinya, coba bagian bawahnya baca. Jadi di situ ada tulisannya, this mainan ini inspired by, terus ada berapa nama? Nama saya salah satunya. Terus dia, wow, gitu kan. Terus saya ngomong, oh baru tahu. Baru ngeh. Kalau Papa tuh sehebat itu di luar gitu kan. Aska tahu nggak? Kalau nggak gara-gara kamu, Papa udah pegang. Yes. Terus Askanya bilang, ya tapi kalau nggak gara-gara Aska, podcastnya nggak ada. Jadi ya udah lucu-lucuan aja. Itu Lucu-lucuan banget ya, akhirnya. cerita Mas Dedi semasa lagi menjadi magician. Nah, abis ini kita bakalan cerita gimana ceritanya Mas Dedi bisa jadi seorang presenter, YouTuber. Tetap di Saatnya Perempuan Bicara.